Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas TKPC. Di sini kami akan mempresentasikan rencana marketing Warung Seribu Kebun. Lalu konten laporan kami terdiri dari yang pertama overview project, yang kedua proses kerja, yang ketiga temuan, yang keempat rekomendasi, dan yang kelima adalah aksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luli Latifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai profil klien dari Warung Seribu Kebun. Beliau bernama Ali Abdullah, berusia 64 tahun, bertempat tinggal di Jalan Boling, Jalan Arca Manik Endah, nomor 26, Sukamiskin. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai beberapa latar belakang pendiri Warung Seribu Kebun, pendirian Warung Seribu Kebun. Warung Seribu Kebun didirikan pada tanggal 25 Desember 2017. Pada awalnya, Warung Seribu Kebun berawal dari komunitas Seribu Kebun, senang berkebun dan juga hidup sehat, lalu membuat grup WhatsApp untuk memudahkan para anggotanya ketika akan melakukan janji berkumpul. Warung ini merupakan wadah bagi para petani organik, lokal, dan UMKM yang menjual produk sehat yang tidak masuk ke jaringan retail untuk memasarkan produknya. Produk yang tersedia meliputi sembako organik seperti beras organik, sayuran organik, buah-buahan organik, gula singkong, gula sirgum dari petani lokal. Lalu produk impor yang dijual seperti garam Himalaya, kurma, dan lain sebagainya. Ada pun snack dan minuman yang tidak mengandung 5P. 5P itu yaitu adalah penguat rasa, pemanis, pengawet, pewarna, dan juga pengental. Dan juga menjual produk perlengkapan perawatan tubuh. Di antaranya itu adalah sabun, masker, face mist, dan lain sebagainya. Harganya pun cukup terjangkau untuk produk-produk sehat, yaitu berkisar Rp1.000 sampai dengan Rp100.000. Lalu selanjutnya mengenai tentang proyek yang akan kita jalankan, yaitu adalah membuat sarana sosial media yang belum tersentuh oleh Warung Seribu Kebun, yaitu diantaranya TikTok dan memasukkan produk-produk Warung Seribu Kebun ke GrabFood dan juga GoFood. Nah, tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar, terutama untuk mengedukasi anak muda mengenai hidup sehat. Lalu selanjutnya adalah produk apa saja sih yang dijual oleh Warung Seribu Kebun. Di antaranya adalah meliputi bumbu-bumbu, dan juga rempah-rempah. Lalu selanjutnya ada produk hewani. Produk ini dibesarkan oleh peternak lokal dengan perlakuan alami. Hewan diberi pakan yang alami dan tidak disuntik hormon. Lalu selanjutnya adalah buah-buahan organik, yaitu bebas pestisida sintetis. Buah pun ditanam oleh para petani lokal dengan perlakuan organik. Lalu selanjutnya adalah sayur organik, sayuran segar yang ditanam oleh petani lokal dengan perlakuan organik tanpa pestisida dan pupuk sintetis. Lalu ada minuman olahan yang terbebas dari 7P, yaitu adalah pewarna, penyedap, pengawet, pemanis, pengental, dan juga rasa. Lalu makanan olahan, yaitu makanan olahan ini baik dimakan beku maupun cemilan yang terbuat dari bahan yang sama, bebas dari 7P. Lalu selanjutnya Warung Seribu Kebun juga menjual perlengkapan hobi seperti buku-buku tentang alam, healthy life, healthy food, juga alat berkebun, benih, dan juga bibit. Lalu perlengkapan rumah tangga yang zero waste, alat mandi, alat makan ramah lingkungan, dan juga Warung Seribu Kebun menjual perawatan tubuh dan juga wajah, produk yang berbahan alami, sehat, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Lalu gula dan madu, produk yang sehat dan diolah dengan cara alami. Lalu ada juga mie, pasta, dan juga sereal. Sama produk yang sehat, berbahan dasar alami, dan juga produk lokal. Lalu selanjutnya beras, tepung, dan kacang-kacangan. Produk yang ditanam oleh para petani lokal dengan proses organik tanpa ada tambahan bahan sintetis. Poin selanjutnya adalah mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT dari Warung Seribu Kebun, S yang pertama adalah strength atau kekuatan, berada di lokasi komplek perumahan sehingga warga komplek lebih mudah untuk berbelanja sembako murah. Lalu produk yang dijual adalah produk handmade oleh para petani dan juga UMKM lokal sehingga tidak mudah ditiru oleh para pesaing. Dan yang ketiga adalah konsep warung yang modern dan sangat milenial. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yaitu berada di lokasi yang cukup sulit dicapai, yaitu di dalam komplek dan warung tersebut berada di dalam rumah.
Nah, makanan sehat yang tersedia pun tidak menentu. Lalu, yang kedua adalah peluang. Lokasi warung yang berada di dalam kompleks sehingga memudahkan warga komplek untuk membeli kebutuhan sembako. Dan pada akhirnya warga komplek hidup sehat dengan berbelanja di warung Seribu Kebun. Lalu yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman yang mungkin didapat adalah ketika para petani tidak bisa memenuhi permintaan konsumen, maka konsumen akan berpindah ke warung yang umum lainnya. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Rizkia Putri akan menjelaskan bagaimana proses kerja yang kelompok kami lakukan terhadap warung Seribu Kebun. Sebelumnya, kami telah melakukan wawancara secara online dengan pemilik warung Seribu Kebun. Hasil wawancara kami terhadap Pak Ali selaku pemilik warung Seribu Kebun ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa stakeholder interview pada warung Seribu Kebun ini yaitu warung Seribu Kebun ini menjual produk makanan sehat seperti buah dan sayur segar yang ditanam secara alami. Warung Seribu Kebun ini juga menyediakan bumbu-bumbu dapur, rempah-rempah, cemilan sehat, minuman sehat, hingga benih dan pupuk yang dihasilkan dari petani lokal dengan tujuan untuk menghidupi para petani yang tidak masuk ke jaringan retail untuk memasarkan produknya. Selain itu, warung Seribu Kebun ini pun memiliki beberapa misi, yaitu selain untuk mengedukasikan masyarakat, terutama konsumen untuk berpola hidup sehat, warung Seribu Kebun ini pun mensosialisasikan gaya hidup sehat serta memudahkan akses masyarakat terhadap produk-produk sehat dan ramah lingkungan. Untuk pemasaran yang dilakukan pada warung Seribu Kebun ini pun sudah menggunakan aplikasi sosial media seperti yang telah kita ketahui, yaitu Instagram, juga sudah memiliki aplikasi Shopee untuk memasarkan produknya. Jadi maka dari itu pun kami membuat solusi dan merencanakan strategi pemasaran yang telah kami buat agar warung Seribu Kebun ini pun dapat meningkatkan penjualan dan target sasarannya juga bisa meluas. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, terutama untuk anak-anak muda sebagai target sasaran kita, sekarang ini memang sedang marak-maraknya menggunakan aplikasi TikTok. Dan kami pun merencanakan untuk membuat akun GrabFood maupun GoFood untuk memudahkan konsumen yang membeli produk-produk dari warung Seribu Kebun ini tanpa mereka keluar rumah. Lalu selanjutnya yaitu proses kerja yang telah kami lakukan terhadap warung Seribu Kebun ini. Yang pertama, melakukan wawancara secara online terlebih dahulu terhadap pemilik warung Seribu Kebun terkait profil pemilik, latar belakang pendirian toko, produk apa saja yang dipasarkan, hingga strategi pemasaran yang akan ditawarkan. Lalu yang kedua yaitu melakukan diskusi dari hasil wawancara untuk bisa lanjut ke tahap analisis lapangan pada warung Seribu Kebun, lalu meminimalisir kendala yang ada pada warung Seribu Kebun, dan merencanakan target sasaran serta strategi apa yang akan ditawarkan. Yang ketiga yaitu melakukan analisis lapangan dengan berkunjung ke lokasi warung Seribu Kebun dan langsung menerapkan strategi yang telah kami rencanakan dengan mengumpulkan video yang telah kami buat untuk proses pembuatan konten pada aplikasi TikTok. Lalu yang keempat yaitu menganalisis hasil kunjungan lapangan pada warung Seribu Kebun, lalu memulai untuk proses pengolahan dan editing video, dan langsung melakukan pembuatan akun TikTok sebagai media baru dalam memasarkan produk-produk dari warung Seribu Kebun. Lalu yang terakhir yaitu melakukan presentasi terkait solusi dan rekomendasi strategi pemasaran, sekaligus menerapkan strategi pemasaran dan solusi yang telah kami buat untuk warung Seribu Kebun agar terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Deviani Putri dengan NIM 511171223 akan menjelaskan tentang temuan utama dari warung sehat Seribu Kebun. Nah, insight yang pertama yaitu
Warung Sehat Seribu Kebun merupakan bisnis sosial entrepreneur, yaitu suatu konsep bisnis yang berorientasikan kepada pemecahan permasalahan dengan menggunakan metode bisnis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para petani organik lokal skala kecil dan green UMKM lokal, dan menjunjung tinggi prinsip fair trade dan 4 prinsip organik. Yang pertama, prinsip kesehatan health. Yang kedua, prinsip lingkungan ekosistem. Yang ketiga, prinsip keadilan fair. Dan yang keempat, prinsip konservasi atau care. Nah, di sini tuh jadi Warung Seribu Kebun itu tidak mengharapkan laba sebesar-besarnya, tapi memang pure untuk membantu para petani lokal dan artisan lokal yang ada di Indonesia. Kemudian insight yang kedua yaitu Warung Sehat Seribu Kebun menggunakan barang-barang bekas untuk digunakan kembali sehingga barang tersebut tidak menghasilkan sampah lingkungan. Produk dari Warung Seribu Kebun juga merupakan produk-produk yang eco-friendly. Jadi dengan kita membeli produk tersebut itu sama saja kita telah berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, karena dengan begitu kita telah ikut mengurangi sampah di lingkungan kita. Nah, saat saya dan teman-teman saya ke sana, Warung Seribu Kebun juga memanfaatkan sampah atau barang-barang bekas itu menjadi barang-barang yang berguna. Contohnya dari botol-botol bekas, dan membuat kursi dari barang-barang bekas sehingga barang-barang tersebut dapat jadi lebih berguna. Insight yang ketiga yaitu Warung Seribu Kebun membuat suatu program kepo kenal produk. Nah, apa sih kepo ini? Jadi kepo ini dibuat khusus untuk konsumen Warung Sehat Seribu Kebun agar konsumen dapat berinteraksi langsung dengan pemilik usaha, sehingga konsumen dapat lebih teredukasi dan lebih mengetahui produk-produk yang ada di Warung Seribu Kebun dan langsung bisa berinteraksi dengan pemilik usaha, sehingga dari situ dapat menambah wawasan konsumen terhadap produk-produk yang ada di Warung Seribu Kebun. Selanjutnya, konsumen lebih menyukai sayur organik. Nah, kenapa sih konsumen lebih menyukai sayur organik? Jadi, sayur organik ini merupakan sayur hasil dari budidaya petani organik tanpa menggunakan bahan atau zat kimia. Jadi, sayur ini lebih aman dikonsumsi dan lebih menyehatkan untuk tubuh kita. Nah, dengan demikian dapat menghasilkan bahan pangan yang sehat dan bergizi tinggi sehingga lebih disukai oleh konsumen. Nah, dari mana sih kita mengetahui bahwa konsumen itu lebih menyukai sayuran organik dibandingkan sayuran biasa? Nah, jadi saat kelompok kami datang langsung ke Warung Seribu Kebun, pemilik Warung Seribu Kebun yaitu Pak Ali menceritakan bahwa setiap hari Senin sayuran organik langsung dikirim langsung ke Warung Sehat Seribu Kebun dan langsung terjual habis setiap paginya. Itu karena konsumen menyukai sayuran organik yang dijual di Warung Seribu Kebun. Konsumen memilih sayuran ini dikarenakan sayuran ini lebih sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan awareness brand dibandingkan dengan brand lainnya yang masih rendah. Nah, Warung Sehat Seribu Kebun ini merupakan warung yang menyediakan produk lokal dan sehat. Nah, Warung Seribu Kebun ini memiliki beberapa misi, diantaranya mensosialisasikan gaya hidup sehat dan memudahkan akses masyarakat ke produk-produk sehat dan ramah lingkungan. Dapat dikatakan bahwa Warung Seribu Kebun ini adalah sebuah aksi nyata komunitas Seribu Kebun untuk turut serta menyebarkan prinsip gaya hidup sehat dan mendukung para petani serta membangun berkelanjutan. Nah, Warung Seribu Kebun ini sedang menuju toko yang ramah lingkungan atau zero waste ya. Nah, pergerakannya ini dimulai saat merancang properti Warung Seribu Kebun yang terbuat dari bahan-bahan bekas seperti peti-peti kayu yang dipermak ulang tanpa menebang pohon baru. Selanjutnya ada tempat duduk terbuat dari tong bekas obat dan lain-lain. Produk-produk yang ada di Warung Seribu Kebun ini diantaranya yaitu sayur, buah segar yang ditanam dengan cara alami yaitu organik, menyediakan tepung-tepung beras, rempah-rempah, bumbu-bumbu, pasta, cemilan, minuman sehat, sarana berkebun benih dan bibit tanaman lainnya. Nah, di sini juga kayak ada tagline dari Warung Seribu Kebun yaitu bahwa organik itu adalah tradisi kita.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implication. Nah, yang pertama itu temuannya pada saat berdiskusi dengan pemilik warung Seribu Kebun, ternyata rencana strategi pemasaran yang disetujui oleh pemilik hanya aplikasi TikTok. Nah, implikasinya warung Seribu Kebun belum memiliki media pemasaran tersebut atau aplikasi TikTok itu dan belum begitu paham. Sehingga kami membantu dengan membuatkan akun TikTok dan mempersiapkan videonya. Yang kedua, rencana strategi melalui GrabFood dan GoFood tidak disetujui. Implikasinya itu karena warung Seribu Kebun lebih memilih menggunakan Grab Express dan GoSend karena pelanggan tinggal memberitahu apa yang mereka pesan lalu diantarkan tanpa adanya kenaikan harga produk. Sedangkan jika menggunakan GrabFood atau GoFood, warung Seribu Kebun harus menaikkan harga produknya hingga 15%. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada jadwal kegiatan yang sudah direncanakan, kita akan berkunjung tanggal Jumat 1 Januari 2021. Tetapi tidak sesuai dengan tanggal kunjungan kami. Nah, implikasinya itu kami menyesuaikan jadwal dengan pemilik warung Seribu Kebun karena hari Seninnya itu sangat padat dan penuh. Sehingga kami berkunjung ke warung Seribu Kebun itu hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Yang keempat yaitu pembuatan konten tidak semua sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Implikasinya itu kami membuat video sebanyak mungkin untuk diupload di aplikasi TikTok dan kontennya pun disesuaikan dengan hasil diskusi kami dengan pemilik warung Seribu Kebun. Selanjutnya yang kelima yaitu bisnis yang dijalankan bersifat sosial entrepreneur. Nah, implikasinya itu warung Seribu Kebun tidak hanya bertujuan untuk laba semata, tetapi memiliki sifat sosial seperti membantu petani maupun artis lokal dalam menyalurkan produknya sehingga dapat dijual di warung Seribu Kebun. Yang keenam, ada program Kepo, Kenal Produk. Memiliki respon yang antusias dari para pelanggan warung Seribu Kebun pada grup WhatsApp. Nah, program Kepo Kenal Produk diadakan setiap hari Rabu dengan mengedukasi pelanggannya yang berkaitan dengan suatu produk, dan program ini dapat meningkatkan penjualan yang ada di warung Seribu Kebun. Selanjutnya saya Siti Emilia akan menjelaskan mengenai poin 5 yaitu rekomendasi. Nah, kami memiliki 2 rekomendasi. Yang pertama, menghadirkan promo-promo yang menarik. Yang kedua yaitu menambah media promosi melalui penyajian video yang menarik di aplikasi TikTok. Untuk poin yang pertama yaitu menghadirkan promo-promo yang menarik. Nah, pada saat kami berkunjung ke warung Seribu Kebun, di offline store-nya itu terdapat promo-promo menarik yang ditempel di dinding dan ditulis. Nah, promo tersebut selalu berganti setiap harinya. Jadi ada yang baru lagi, ada yang terbaru lagi, dan ada yang baru lagi. Nah, jika ditambah dengan promo yang ada di online store seperti akun Shopee yang dimiliki oleh warung Seribu Kebun, Instagram, dan WhatsApp group, akan menambah menarik para pelanggan untuk membeli produk yang ada di warung Seribu Kebun. Nah, contoh dari promosinya itu yang pertama yaitu contohnya seperti mengadakan diskon Harbolnas. Nah, Harbolnas ini biasanya terdapat di Shopee 12.12 maupun 11.11. Dan juga misalnya promo di hari kemerdekaan. Kan di kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus. Jadi misalnya menghadirkan promosi yaitu dengan diskon 17% maupun di hari Kartini yaitu menghadirkan dengan diskon 21%. Itu sedikit contohnya. Lalu pada poin yang kedua yaitu menambah media promosi melalui penyajian video yang menarik pada aplikasi TikTok. Nah, kita dapat mengupload video-video yang menarik dan estetik di aplikasi TikTok karena dapat menarik minat untuk para pengguna TikTok melihat produk tersebut. Dan juga jangkauan pasarnya akan lebih luas, terutama pada kaum milenial, karena kebanyakan pada aplikasi TikTok itu yang mempunyai akunnya itu kaum remaja dan kaum milenial. Karena kan sebelumnya pelanggan tetap dari warung Seribu Kebun ini kebanyakan ibu-ibu dan dewasa. Nah, pada aplikasi TikTok ini kita dapat menjangkau pasarnya yang lebih luas, karena remaja lebih suka sajian-sajian visual yang dapat menarik pelanggan untuk melihat video tersebut.
sekaligus mempromosikan warung Seribu Kebun dan dapat mengedukasi seluruh target pasarnya. Dan video yang telah kita upload itu di aplikasi TikTok dapat kita repost di aplikasi Instagram Warung Seribu Kebun. Nah, jadi nanti para followers juga akan melihat bahwa Warung Seribu Kebun itu memiliki aplikasi TikTok. Perkenalkan, saya Anida Hoirunisa dengan NIM 511117127. Di sini saya akan memaparkan mengenai brand strategi untuk Warung Seribu Kebun. Di dalam brand strategi ada 3 poin, yaitu brand core, brand positioning, dan brand persona. Di dalam brand core ada tujuan. Tujuan dari Warung Seribu Kebun adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan berdasarkan pangan sehat. Lalu, visi dari Warung Seribu Kebun adalah menyelamatkan planet bumi dari kehancuran dan kepunahan dengan pangan organik. Warung Seribu Kebun pun memiliki nilai-nilai, yaitu nilai kekeluargaan, nilai sosial, nilai kepedulian lingkungan, dan nilai keadilan. Lalu yang kedua ada brand positioning. Di dalam brand positioning ada audiens. Nah, audiens dari Warung Seribu Kebun adalah orang yang memiliki keinginan untuk hidup sehat. Target marketnya adalah masyarakat yang peduli lingkungan dan menjalankan pola hidup sehat. Goals dari Warung Seribu Kebun adalah membuat konsumen lebih memilih produk organik demi kesehatan diri sendiri dan keberlangsungan lingkungan. Lalu yang ketiga ada brand persona. Personality dari Warung Seribu Kebun adalah family oriented, wholesome, dan friendly. Wholesome di sini maksudnya bermanfaat, lalu friendly itu mudah diterima berbagai kalangan. Lalu ada brand voice. Nah, brand voice ini adalah gaya berkomunikasi Warung Seribu Kebun dengan pelanggan. Brand voice ini juga ditunjukkan dari pemilihan kata atau frasa yang digunakan di media sosial. Nah, karakter dari Warung Seribu Kebun di media sosial ini adalah ramah dan hangat. Tone-nya itu jujur dan humble. Language atau bahasa yang digunakannya yaitu simple, menyenangkan namun tetap bijak. Dan purpose atau tujuan dari pesan yang ingin disampaikan Warung Seribu Kebun adalah untuk mengedukasi, menginformasikan, dan tentunya untuk menjual produk-produk dari Warung Seribu Kebun. Lalu Warung Seribu Kebun pun memiliki tagline. Tagline-nya yaitu organik itu tradisi kita. Di samping saya sudah terlihat logo dari Warung Seribu Kebun. Ada berbagai jenis. Yang pertama ada logo dengan posisi landscape, lalu ada yang portrait, lalu ada logo badge, ada mark, dan juga ada wordmark. Selanjutnya, warna yang dipilih untuk branding adalah warna hijau, warna hitam, dan warna putih. Warna hijau ini melambangkan Warung Seribu Kebun merupakan UMKM yang peduli pada lingkungan dan juga melambangkan Warung Seribu Kebun ini akan terus berkembang. Selain itu, warna hijau memberi kesan tenang dan damai pada penerima pesan visualnya. Lalu warna hitam dan putih ini memberi kesan keseimbangan dan netral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai typeface. Jadi, typeface adalah rancangan karakter dari sekumpulan huruf. Font utama yang digunakan oleh Warung Seribu Kebun adalah font Monmouth dan font keduanya yaitu Century Gothic. Nah, dua jenis font ini termasuk ke dalam jenis font sans serif. Nah, secara psikologis, jenis font sans serif ini menggambarkan sesuatu yang universal, bersih, modern, objektif, dan stabil. Nah, menggunakan font ini menggambarkan sesuatu yang global dan dapat diterima oleh segala golongan. Secara natural, jika kita menggunakan font ini, semua orang dapat menerimanya. Jadi, tujuan menggunakan jenis font ini atau jenis font sans serif adalah agar brand Warung Seribu Kebun dapat mudah diterima orang-orang. Terakhir ada brand application. Jadi ini adalah ketika brand Warung Seribu Kebun diterapkan pada benda-benda seperti brosur, masker, lalu ada kaos, buku, dan ada juga yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 8 dan berikut adalah dokumentasi saat kami berkunjung ke Warung Seribu Kebun. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.